Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Dinda Cita Zahra. Saya Muhammad Yusuf Al-Ghifari. Saya Elvina Syafika. Saya Muhammad Rian Sakarain Suara. Saya Naura Saza. Saya Disha Cita. Dan hari ini kami akan melakukan wawancara kepada orang-orang sekitar terhadap COVID-19. Selamat sore Pak. Ya, selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naura dari perwakilan siswi SMA Negeri 3 Depok. Di sini saya ingin melakukan wawancara untuk kepentingan tugas. Sebelumnya apa Bapak berkenan untuk saya wawancarai? Ya. Pertanyaan pertama ya Pak. Ya. Menurut Bapak, kesimpulan apa yang Bapak dengar setelah mendengar kata COVID-19? COVID-19 itu ya penyakit lah sebenarnya ya kuman yang nggak pernah dilihat manusia. Untuk pertanyaan kedua, apa saja dampak yang Bapak rasain setelah adanya wabah COVID-19 ini? Mungkin dari segi pekerjaan atau Ya, gimana? cari nafkah juga agak kesulitan. Mungkin anak saya kan jadi dagang. Pas dagang itu ya sama sekali nggak laku. Malah sekarang nggak bisa pulang di Papua sana. Untuk pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan setelah yang Bapak rasain setelah berakhirnya pandemi ini? Peningkatan lah, agak ada peningkatan dikit. Untuk yang terakhir, bagaimana Bapak menangani dan menghindari COVID-19 ini agar Bapak terhindar dari penyakit itu sendiri? Pertama harus jaga kebersihan setiap hari, cuci tangan itu. Oke, makasih ya Pak atas waktunya. Mungkin sekian dari kami. Makasih Pak. Sama-sama. Halo, selamat sore Pak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Disha Cita dari SMA Negeri Depok. Di sini saya ingin melakukan wawancara untuk kepentingan tugas. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai? Siap, berkenan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, yaitu menurut Bapak kesimpulan apa sih yang Bapak dengar setelah mendengar kata COVID-19? Ya, kesimpulannya ya penyakit yang sangat membahayakan yang dapat menyerang siapa aja. Dari anak kecil, orang dewasa, sampai orang tua. Pertanyaan kedua, apa saja dampak yang Bapak rasain setelah adanya wabah COVID-19 ini? Dampaknya ya banyak. Ya kita nggak bisa bercengkrama dengan sesama, dengan teman, dengan keluarga. Ya kan, terus pakai masker kemana-mana, jaga jarak. Itu aja sih dampaknya. Tiga, apa perbedaan setelah berakhirnya pandemi ini? Akhirnya perbedaannya kalau dulu kemana-mana kita nggak bisa bebas, harus kemana-mana harus pakai masker. Setelah selesai COVID, kita lebih tenang, kita bisa berinteraksi sama sesama, gitu aja sih. Pertanyaan yang terakhir, bagaimana Bapak menangani dan menghindari COVID-19 ini agar terhindar dari penyakit tersebut? Ya, kita pakai dari anjuran pemerintah, ya kan? Kita jaga kesehatan, sering cuci tangan, ya usahakan untuk pakai masker kalau lagi batuk atau apa, lagi sakit ringan atau flu gitu, pakai masker kemana-mana, itu aja sih. Yang penting jaga kesehatan, jaga kebersihan, itu aja sih. Makasih ya Pak. Iya. Assalamualaikum Pak. Salam. Saya boleh izin nanya-nanya dulu gak ke Bapak? Menurut Bapak, apa sih yang ada di pikiran Bapak kalau dengar nama COVID-19 gitu? Biasa aja sih, nggak begitu panik. Apa aja sih dampak yang Bapak rasain tentang COVID-19 ini selama pandemi 2 tahun itu? Dampak apa yang Bapak rasain? Dampaknya masalah ekonomi, itu nyari duit agak susah. Kedua kan nggak boleh berkerumunan, ya kan. Terus ya itulah masalah ekonomi juga sih. Kalau Bapak sendiri nih, apa sih yang Bapak lakuin biar terhindar dari COVID gitu? Tuh jaga jarak. Kedua ya menghindari kerumunan. Terus kita harus hidup sehat, kayak bersih-bersih gitu. Makasih ya Pak. Ya. Mari Pak. Oke. Selamat sore Bu, sebelumnya nama saya Rian, perwakilan dari SMA Negeri 3 Depok. Saya ingin menanyakan Ibu tentang COVID-19. Pertanyaannya itu salah satunya adalah, menurut Ibu kesimpulan apa sih yang Ibu dengar setelah mendengar kata COVID-19? Jadi kayak COVID-19 itu kan virus yang kadang dari bersin atau batuk bisa nular gitu. Aja dampak yang Ibu rasain setelah adanya wabah COVID-19 ini? Apa sih pusing serta meriang, terus flu, terus demam. Ini apa nih setelah kayak berakhirnya pandemi ini? Kayak perbedaannya? Perbedaannya kalau pandemi itu kan kayak banyak yang dibatasin ya.
pakai masker terutama. Bagaimana cara ibu ini buat kayak nanganin dan kayak ngehindari COVID-19 itu gimana, Bu? Berobat sih, biar kita tahu sakitnya itu bisa disembuhin cepat atau enggak gitu. Oh, oke. Terima kasih. Setelah melakukan wawancara, kami mendapatkan kesimpulan bahwa ada beberapa orang yang sudah mengerti betapa bahayanya dari penyakit COVID-19, tapi ada beberapa orang juga yang belum teredukasi betapa bahayanya dari COVID-19 tersebut. Lalu, kesimpulan yang kami dapat adalah perbedaan dari adanya pandemik dan tidak adanya pandemik. Karena adanya pandemik, banyak orang yang kesulitan entah itu dari kesehatan atau dari perekonomian. Banyak orang yang merasa kesehatan yang terganggu karena mereka terdampak COVID-19, entah itu flu, batuk-batuk, demam, sesak nafas, dan lain-lain. Lalu ada beberapa orang yang kesulitan karena ekonominya. Banyak orang yang tidak dapat mendapatkan lapangan pekerjaan, dan ada orang juga yang tidak bisa pulang ke rumahnya sendiri karena penyakit COVID-19 tersebut. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan dari video ini adalah banyak dampak yang para narasumber dapatkan setelah COVID-19. Salah satunya adalah kebutuhan ekonomi. Para pekerja susah mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari.